Ini layar udah kan? Udah nih. Oke, jadi kalau kita screening saham nih, ini carinya kita di apa? Pakai Mirai karena saya pakainya Mirai. Kenapa harus Mirai? Karena emang fitur screeningnya lumayan cukup bagus ya. Di sini banyak. Nah, di sini kalau Mirai itu ada biasanya saya pakai screening candle, tapi banyak macamnya sih. Nah, di sini ada stock research nih. Stock research biasanya saya klik candle. Nah, di sini saya lebih sering cari candle menggunakan screening candle Mirai ya. Tapi di sini juga ada kayak misalkan kalian mau screening pakai moving average, secara moving average ini bisa. Terus kita screening pakai trend analysis, ini bisa pakai bid offer. Kalau misalkan kalian memperdulikan bid offer di saham, ini bisa screening seperti ini. Saham-saham pilihan. Ini market yang volatile secara harga ya. Tuh, di sini secara volume pokoknya banyak deh. Tapi yang saya pakai cuman ini doang biasanya. Saya cuman pakai candle. Saya cuman fokus ke technical analisa. Nah, biasanya saya yang pertama pakai candle hanging man atau hammer. Di sini klik load. Nah, ini kan koin-koin pilihan yang punya koin-koin hammer kan. Nah, biasanya saya klik. Yang saya lihat cuman seperti ini doang, sekilas. Jadi cara screening saya itu simpel, cuman klik satu-satu. Sama kayak screening kripto sebenarnya. Nah, biasanya saya lihat gini, dari sekilas gini pun, ini kita bisa lihat potensinya kalau emang udah terbiasa ya. Kalau belum terbiasa memang harus pindah dulu ke trading view atau tarik-tarik dulu. Tapi kalau misalkan udah terbiasa, kelihatan mana yang kelihatannya bagus, mana yang enggak. Kalau misalkan bagus, kita baru langsung pindah ke trading view. Jadi enggak bulak-balik trading view, enggak capek. Nah ini bagus nih yang seperti ini. Kenapa bagus? Karena di sini ada ya nggak ada garis. Harusnya kita pakai ini ya, pakai DU. Bentar, kita pakai DU, keluarin ini dulu nih, biar bisa ditandain. Nah, biasanya yang kayak gini nih yang saya pantau. Di sini kan ada tipe rounding nih. Nah, ini kegedean. Nah, ini rounding, ini salah satu pantauan bagus nih. Yang artinya kan kalau dia melengkung-melengkung dari bawah ke area atas berarti dia berpotensi naik. Kita buka langsung nih, kalau misalkan menarik, kita langsung buka trading view. Di mana ya trading view-nya? Oh ini. Nah, kita biasanya langsung buka trading view. Jadi nggak usah capek-capek satu-satu koin satu-satu saham dibukain di trading view, cuman dipilihin yang bagusnya doang. Tadi saham apa? ANJ. Benar nggak sih? ANJT. Nah, tinggal gini doang. Kalau kelihatan bagus kita buka, tapi ini gorengan. Nah, ini salah satu contoh saham gorengan. Jadi si candlenya itu banyak yang hilang-hilang atau banyak gap. Resiko untuk kerugiannya ya namanya gorengan cukup tinggi, tapi kalau profit pun cukup besar, lumayan naik beberapa poin pun biasanya besar persenannya. Cuman sebisa mungkin kalau mau aman, nah saham-saham seperti ini dihindarin kalau ternyata pas dibuka di sini banyak gap-gap nih, banyak candle-candle yang hilang. Kelihatannya nih di sini kan ruang hilang ini harusnya kita skip. Jadi gorengan pun kita pilih-pilih, jangan sampai yang seperti ini banget. Ya. Jadi gorengan buat saya dibagi dua kriteria. Nah, di sini gorengan minyak jelantah dan minyak. Kalau di sini tipenya ini tipe minyak jelantah karena di sini channelnya tidak rapi. Walaupun ada potensi saya ngeri buat ngambil nih. Kalau jelantah kayak gini. Tapi secara teknikal kalau misalkan seandainya ini bukan koin gorengan, maka ini memang dia berpotensi untuk naik karena di sini ada rounding. Cuman kalau untuk diambil nggak mau.
poin yang pertama harusnya kita ambil pas di area sini. Nah, di sini udah mulai kebentuk nih di candle yang ini. Kita hapus chart ya. Nah, sebenarnya di candle yang ini harusnya kita udah entry. Karena si roundingnya udah kebentuk, udah kelihatan bahwa ini rounding menuju atas. Nih, kita lihat. Nah, dari sini harusnya kita udah entry. Dan taking profitnya bisa yang pertama itu adalah di 1272 di sini. Kisaran harga 1120 sampai 1175. Ini yang pertama. Kalau kita bicara target terdekat, untuk target terjauhnya bisa dari sini. Kita pasang Fibo, ya yang diambil sama. Yang diambil 1272. Ini asal aja ya, harganya nggak dipas-pasin. Pasin deh biar enak dilihatnya. Nah, untuk target jauhnya di sana. Terus Bang, ini kan 4 target nih. Gimana cara kita meyakinkan potensi terbesarnya kita akan melakukan taking profit di mana kalau kita punya 4 target seperti ini. Yang biasa saya lakuin adalah pasang Fibonacci cluster, itu udah ada videonya ya. Fibonacci cluster udah dibagiin videonya. Tinggal ditonton aja. Jadi cara nariknya ya seperti ini. Kita pasang Fibonacci cluster, cari area yang berdekatan. Nah, Fibonacci cluster emang agak pusing kalau dilihat-lihat karena kita harus pakai beberapa Fibonacci, bisa sampai 3 atau 4 Fibonacci untuk menentukan area kuatnya. Nah, di sini kita lihat yang berdekatan itu di sini nggak ada area cluster. Area clusternya berada di area atas ini sebenarnya. Nah, kalau misalkan seperti ini Bang, ini kan tadi target keempatnya di mana dulu ya? Oh, target keempatnya di atas ini? Apa di sini? Lupa. Nah, berarti kita bisa taking profit di area cluster sini nih. 1330 itu kemungkinannya cukup besar untuk mencapai ke sana karena area clusternya di sana. Kalau di bawah sini, ini tidak termasuk area cluster. Karena kurang berdekatan atau kurang berdempetan. Jadi area cluster itu area yang benar-benar cukup berdempetan. Ini masih dikatakan renggang ya. Ini masih dikatakan renggang. Terus paling di sini ini karena ini bertepatan sama resisten klasik, ini bisa jadi target kita. Kalau kita lihat kan ada resisten klasik nih di pinggir sini. Berarti peluang utamanya taking profit pertama atau misalkan kita mau TP setengah, berarti kita bisa TP di kisaran harga 1120 dan selanjutnya adalah di cluster yang ini 1330. Nah, jadi yang di sininya nih, di bawah sini, ini garis apaan? Banyak banget. Saya juga kadang agak pusing nih kalau lihat cluster. Ini apaan? Perasaan nggak ada. Nah, berarti yang pertama di sini, di 1120 kita bisa taking profit setengah, sisanya BEP bebas. Tapi kalau misalkan menurut kalian terlalu sedikit, pengen ke yang jauh aja Bang, ya silakan, terserah duit-duit kalian. Dan selanjutnya tadi kita tahu bahwa harga klasternya berada di, lupa, 1130 ya? Apa di 1140? Ntar kita pasang ulang. Oh, 1130. Berarti untuk ke 1140 agak diragukan karena di sini ada klaster kuat di area 1130-nya. Jadi kalau misalkan sampai 1120 kalian mau TP setengah, sisanya BEP, itu bebas. Target selanjutnya apakah di 1175 Bang? Bukan. Target selanjutnya adalah di 1130. Biasanya saya seperti itu. Saya cuman bakal ambil di klaster-klasternya. Jadi 1175-nya nggak saya anggap. Tapi kalau misalkan 1120 menurut kalian terlalu kecil Bang, ya udah kalian
bisa nyoba untuk setengahnya dibuang di 1175, sisanya ke 1130, dan itu final. Saya tidak akan mengharapkan ke 1445 karena klaster kuatnya ada di sini di 1130. Ini kalau misalkan bukan gorengan minyak jelantah, saya udah pasti ini ambil di kondisi seperti ini. Dan kita lihat 1120-nya apakah bakal kena atau enggak, dan bisa kita lihat 1120 kena, 1175 kena. Selanjutnya kalau misalkan masih punya barang nih, berarti kita akan taking profit di 1130. Seperti itu. Itu cara saya cari saham. Jadi tidak semua kesempatan entry bakal saya ambil. Nah, bukan berarti ketika analisanya menunjukkan naik saya selalu ambil, enggak. Itu tergantung sama sahamnya dulu, sahamnya segorengan apa, terus tergantung keyakinan kalian juga. Jadi bukan berarti setiap ada peluang, oh ini bakal naik saya ambil, enggak seperti itu. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain dulu. Nah, selanjutnya nemu nih, misalkan koin 1. Tinggal cari lagi, ini jelek, skip. Ini jelek, skip. Kalau saham kan cuma cari naik doang. Ini buat saya jelek. Jelek. Nah, BBRI menarik. Ini bagus di sini. Nih, di sini ini udah mulai sideways nih. Nah, udah mulai sideways, kelihatan uptrend juga, baru saya analisa BBRI. Ini hilangin dulu. Kok USDT pair? Nah, BBRI kita lihat dia nggak mau turun lebih jauh ya. Waktu itu kan skenario-nya dia masih turun seharusnya ke kotak ini. Tapi ternyata di sini nggak turun nih. Di sini MACD dari merah menuju hijau. Berarti bagus. Untuk BBRI sebenarnya udah bisa mulai dicicil. Kita coba tarik garis dulu. Nah, di sini kan rounding. Kelihatan dia banyak main-main di bawah kan. Justru dia banyak main-main di bawah lebih bagus dibanding dia banyak main-main di atas. Kalau dia banyak main-main di atas, ntar jadi gunung malah turun. Yang saya cari adalah lengkungan-lengkungannya. Nanti ada teknik lengkungan. Buat yang baru-baru kan belum tahu nih teknik lengkungan. Buat yang perpanjang pasti udah tahu apa itu teknik lengkungan kan. Nah, di sini pun dia breakout area dari resisten ya, atau resisten trendline kita sebutnya. Karena kalau bicara resisten, ini resistennya di sini. Sekarang itu baru breakout dari resisten trendline kita sebutnya. Kalau kita narik garis miring seperti ini dinamakan breakout resisten trendline atau breakout trendline lah simpelnya. Nah, seperti ini. Berarti kalau misalkan kita trade tidak invest, maka kita harus buang ketika dia melewati 39.30 seharusnya. Jadi kalau misalkan ini di buy besok nih, ini sebenarnya udah boleh di buy. Kalau emang niatnya trade, kita buangnya di sini di bawah 4.000, di bawah 4.000 buang. Tapi kalau BBRI saya nggak tradingin. Di bawah 4.000 saya nggak bakal buang, saya cicil terus. Nah, secara Pibo, di sini kita tarik dari atas ke bawah ya. Dari yang paling atas ke paling bawah. Targetnya untuk BBRI itu bisa sampai ke area sini. 4590. Ini rekom nih, ini beneran. Ini beneran direkom 4740. Kalau trade. Tapi saya nggak mau tradingin. Bukan nggak mau tradingin itu bukan saya nggak beli, saya beli. Cuman lewat dari 4.000 saya bakal masih simpan untuk BBRI invest. Nah, target selanjutnya ketika dia ATH bisa sampai ke area sini. 5190, 5650. Jadi terserah kalian. Makin jauh target makin lama. Nah, seperti ini. Kalau kita hitung secara risk reward,
Risk rewardnya kita hitung ya, apakah memenuhi syarat atau enggak nih. Ini berada di harga 4210. Stop loss kita berarti di bawah 4000 kan. Beda tipis. Nah, seginilah kurang lebih. Nah, segini. 5%. Kalau kita profit, misalkan kita tradingin 4210, 4590. 8%. Risk reward memenuhi syarat, itu TP1-nya. Kita anggap aja sampai TP2 lah ya. TP3 4-nya udah nggak usah dihitung. 4210, 4740. Nah, kayak gini. Ini risk reward-nya, ini bagus, boleh buy. Atau boleh cicil lah. Istilahnya kalau misalkan nggak mau lepas di 4000 nggak masalah. Kita kalau di BBRI kan bisa invest. Tapi kalau misalkan niatnya untuk trading, ya udah ketika lewat dari 4000 nyentuh 399 buang. Seperti ini risk reward-nya. Itu cara saya cari koin. Kalau kita menggunakan teknik dua line, ini nanti ada nih materinya teknik dua line. Kita pakai teknik dua line seperti ini. Hari ini nggak boleh potong ekor ya, paling anti. Berarti kita tarik dari sini. Nah, kalau pakai dua line pun ini kan tembus dari mode dua line-nya. Nih, mode dua line. Berarti udah bagus. Emang buat kita buy. Dua line tembus, maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Kita screenshot dulu ini buat nanti yang nggak nonton podcast. Nah, BBRI. Setelah itu kita cari lagi. Enak kan pakai Mirai gini doang. Kalau misalkan mau daftar Mirai, ini podcast bukan karena daftar Mirai ya. Saya dari dulu emang kerja sama Mirai, terus nanti mau jadi pembicara di Mirai juga. Buat kalian yang gabung Mirai, pakai link saya nanti kalian bisa ikut nonton pas saya jadi pembicara di Mirai. Saya udah lama ini sama Mirai, itu dari tahun-tahun sebelumnya udah sama Mirai kerjasama. Dan emang aplikasinya enak juga. Jadi kalau misalnya kalian mau daftar Mirai bisa pakai link saya. Nanti ada grup khususnya juga. Jadi nanti ada channel khusus buat Mirai. Terus kalian bisa sharing-sharing. Ada edukasi juga dari Mirainya. Kalau Mirai minimal depositnya 10 juta ya. Kalau misalkan lagi nggak promo. Tapi kalau lagi promo biasanya ada yang 100.000. Cuman belum ada lagi. Nah, kayak gini. Kita lihat. Ini gorengan. BRPT bang kok gorengan ya? Sekarang kelihatannya emang lagi gorengan walaupun ini BRPT. Lihat nih, banyak gap-gap di sini nih. Ini lagi gorengan banget. Banyak gap-gap. Walaupun BRPT itu identik bukan saham gorengan, tapi dari chartnya emang lagi gorengan banget dia. Tapi itu BPTR, Bang. Hah? Itu BPTR. Oh iya, salah baca, sorry. Ada yang mau izin bicara nggak nih di podcastnya kita izinin? Oh ini ada yang ngacung, Sepa nih. Nah, Sepa udah diizinin. Enggak, Bang. Kem, Kasa. Nah ini skip. Ini kandang babi sepertinya ada potensi naik, cuman tanggung. Kalau di saham kenaikan kayak gini doang tanggung nih. Kalau kandang babi sedikit doang tanggung. Kalau diputur ya oke, karena di saham itu kan nggak pakai leverage. Jadi nggak usah lah skip. Leo, CPRO, ini CPRO sebenarnya bagus. Cuman di sini dia sempat tidur nih dari harga 50-an. Kalau potensi naik sebenarnya ada, cuman gorengan nggak mau. Kino, Bang. Kino, menarik Kino. Oh, ntar ini liatin dulu cara screening nih. Jadi kalau hari-hari saya screening saham kayak gini.
bukain. Nih, simple. Jadi kalau udah terbiasa nanti kalian bakal punya kriteria sendiri-sendiri sebenarnya. Nah, sebenarnya yang saya lakuin ini adalah mencari kriteria yang saya punya. Kriteria pergerakan yang saya punya, semisal ada pergerakan yang memang sesuai sama kriteria saya bakal analisa gitu. Jadi inti dari screening itu adalah mencari selera kalian sebenarnya. Selera bentukannya seperti apa itu yang kalian cari. Ini link bagus, sebenarnya ini link bagus, agak menarik, jadi saya buka dulu. Link kita lihat weekly. Nah, secara weekly ini oke ini. Kita tarik garis miring ya. Nah, ini breakout secara weekly. Ini udah di ujung ekor belum sih? Oh, belum. Ujung ekornya di sini nih. Nah, jadi link ini sebenarnya secara potensi kalau dari weekly kan di sini breakout nih. Breakout dari trendline-nya. Maka dari sini kita tahu bahwa si link ini dia punya potensi buat up lagi nih. Buat up lebih jauh. Di sini kalau kita lihat targetnya kita bisa pasang dari sini ya. Targetnya kita lihat dari sini. Stop loss-nya dulu, stop loss-nya ada di bawah sini. Sini, kita tinggal lihat dulu risk reward yang pertamanya. Kalau misalkan risk reward pertamanya oke, baru kita analisa lebih lanjut. Tapi kalau misalkan risk reward-nya nggak oke, ya udah langsung skip. Ini kan bicara soal kebiasaan saya kan. Nah, kalau saya seperti itu. 4440. 4440, 3750 berarti 3740 ya. Kisaran 3740, 15% stop loss. Di sini 4440. 5130. Berarti secara risk reward 1:1 banget. Kalau 1:1 banget ini masih oke lah. Di bawah sih, ini di bawah 1:1. Kalau kayak gini harus nunggu koreksi. Kalau dikasih koreksi ya kita hajar. Ditambah di sini kan MACD juga masih hijau kan. Berarti kita nunggu MACD merah. Nah, berarti trading plan-nya untuk link itu kita tunggu MACD merah. Terus kita bakal lihat pergerakan selanjutnya seperti apa, pantulan dari swing low-nya nih. MACD-nya ini lagi hijau, dari hijau ya pasti dia bakal ke merah. Nah, jadi buat link biasanya saya kalau analisanya seperti ini saya skip dulu sampai sini. Paling saya tunggu dulu sampai MACD-nya merah baru analisa ulang. Jadi nggak saya analisa lebih jauh dulu. Itu kebiasaan saya. Skip. Kalau sip, masa MDKI, mesin, nggak ada power. Di analisa saya emang fokus ke teknikal. Bukan berarti teknik lain jelek, cuman males. Karena buat saya ini yang tersimpel, tinggal klik, kasih garis, selesai. Jadi kalau di kripto pun kerjaan saya kayak gini nih, klik koin satu-satu. Kalau saham diklikinnya daily, kalau misalkan kripto itu banyak. Nah ini kan udah habis nih hammernya nih. Saya biasanya pindah ke sini, ke Harami, kita hilangin candle merahnya. Nah, pindah. Ini udah beda koin lagi. Pas kita pindah. Agro downtrend. Nah, gini aja terus. Terus
Nah, kalau BBNI ini udah direkom waktu itu ya. BBNI di teknikal sebelumnya, terus di grup umum saham, USDT pair mulu, kebiasaan. Nah, waktu itu kita udah beli nih di sini nih, garis hitam. Targetnya sampai sini dia, minimalnya. BBTN, BGTG, nah gini, terus saja. BRPT, buka, KR, cash. Nih, kalau udah terbiasa cepet, tinggal klik, 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 klik. Yang pasti yang bisa bikin saya cepet karena saya udah punya kriteria, udah punya karakter sendiri. Jadi saya udah punya kriteria pergerakan khusus, harus seperti apa baru saya mau. Jadi intinya ya ilmu kita sama, teknik kita sama, cuman kita beda karakter doang. Ada beberapa kriteria yang saya suka, mungkin kalian nggak suka, ada yang pergerakan kalian suka, saya terus nggak suka, beda-beda kepercayaan, mungkin saya lebih percaya pola, dan kalian lebih percaya trendline, bisa jadi seperti itu. Ilmunya bisa sama, tapi karakternya berbeda. Jadi kalian sama saya udah pasti nanti bakal beda karakternya, walaupun ilmunya sama. Ini gini doang. Terus kalau saham kan banyak banget ini yang harus diperiksain. Kalau kita harus ketik satu-satu di TradingView capek juga. Cuman buat lihat chart sekilas terus kita harus buka TradingView itu capek. Mending kayak gini, tinggal klik-klik doang. TRJA Uni. Nah, di apa? Kino ya? Nah, ini udah tinggi. Ini secara lengkungan ini rounding nih. Yang biasa saya beli di kripto. Rounding. Tapi udah tinggi, udah nggak bisa dibeli lagi. Nah, tadi selanjutnya kita baru dapat BBRI berarti ya. Stock research. Kita klik lagi long white body. Pina mana nih? BRPT, oh kurang. Jadi yang pertama saya cari adalah teknik lengkungan. Saya lihat dulu lengkungannya bagus nggak. Jadi fokus saya di situ. Saya cari lengkungannya sepakat, baru analisa.
masa MCAS MNCN. Kalau di saham itu screening bisa semalaman. Beda sama kripto screening lebih cepat. Nah ini bagus sebenarnya, cuman dari chartnya dia gorengannya parah. SMDR. Wika waktu itu pernah buat analisanya Wika. USDT pair. Lupa kebiasaan. Nah ini Wika sebenarnya yang ditunggu adalah ini nih. Nunggu dia break. Bullish flag. Volume mana ya volume? Wika kita pindah weekly. Wika sideways. Buka M15. Buka 1 jam. Oh di 1 jamnya belum breakout ya. Break. Kalau di daily-nya udah. Nah jadi bagusnya untuk Wika kita beli setelah break resist saja. Di atas 1180 anggaplah kita beli di kisaran 1190. Stop loss ini pasang dulu biar tahu stop lossnya. 9980. 9980 berarti dari 1190 ke 980. Oh, Wika per 5 ya, berarti 985. Anggap beli di sini, terus TP-nya bisa ambil resisten klasik. Biasanya kalau bullish flag, minimalnya resisten klasik, terus kita ambilnya di mode line ya. Jadi kita tinggal tanda ini, kita pindah ke mode line, tandain resisten klasik. Di sini selanjutnya kita pakai Fibo biasa di mode biasa. Dari sini ke paling bawah. 1600, 1765. 1765. Nah, sini. Jadi ada 3 target. Target yang pertama adalah resisten klasik. Kita lihat sini mana. Oh ini. 1190 ya tadi. 1190 ke 1140. Ya 1140. 20%. Nah, ini risk reward-nya memenuhi syarat. Kalau nanti break 1190 kita bisa buy, terus taking profit 1 kisaran 20%-an, stop loss kisaran 70%, berarti risk reward 1:1 dan lebih dikit. Reward selanjutnya 1190 di sini ke 1600 kisaran 34%. Yang ketiganya 1190 ke 1765. Nah, kisaran 48%. Jadi risk reward-nya seperti ini. Kita tandain garis hitam. Jadi dia lewat dari garis hitam ini, kita bisa coba untuk buy. Nah, ini buat direkom. Tapi kita persyaratan lewat garis hitam dulu. Selanjutnya,
PSKT, Jing. Gak ada. Kita doji sekarang. Kalau saham itu saya nggak sering nyari, paling nyari 1 minggu sekali. Nggak sesering nyari kripto kan, kalau kripto main di time frame kecil. Kalau saham kan daily, cukup 1 minggu sekali aja nyarinya. 1 minggu sekali buka, 1 minggu sekali buka. Betul. Mana lagi ya? NESP. Udah beres. Gak ada lagi ke bawahnya nih. Cuma nembus gitu doang. Udah. Selesai. Itu keseharian saya kalau saya mau cari saham. Oke, podcast kita tutup ya. Chat aja, selanjutnya kita chat.